air kini menjelma 5 luka yang menganga di dada Indonesia. Aku melihat merah putih berkibar di tiang tertinggi, tetapi diinjak diam-diam di ruang transaksi. Tanah dijual, hutan dipreteli, laut dibakari, burung dilubangi, dan rakyat dipindahkan seperti angka-angka kecil yang tak penting di meja investasi. Indonesia ini lebih mirip etalase raksasa, tempat segalanya bisa dilelang. Hukum, suara rakyat, masa depan, bahkan mimpi anak-anaknya. Di negeri ini, orang jujur sering lapar, orang culas mendapat kursi empuk dan pengawalan, pencuri sandal dipermalukan, pencuri negeri diberi panggung, kamera, dan tepuk tangan. Lalu kita bertanya, mengapa generasi muda kehilangan cinta tanah air? Karena mereka tumbuh menyaksikan kemunafikan, dipeluk kehormatan, karena mereka melihat orang rakus dieluk-elukan, orang jujur ditertawakan. Karena negeri ini terlalu sering mengajarkan slogan dan terlalu jarang memberi teladan. Anak muda ini lebih hafal wajah algoritma daripada wajah sejarah, lebih mengenal tren daripada perjuangan, lebih akrab dengan sensasi daripada empati. Mereka mengenal dunia, tetapi perlahan kehilangan Indonesia di dalam dadanya sendiri. Nasionalismenya berubah rupa, bukan lagi cinta tanah air, melainkan kostum musiman yang dipakai setiap Agustus, lalu dilipat kembali bersama sisa lomba dan seremoni. Pancasila, aku melihat sila pertamamu dipakai berteriak Tuhan sambil mematikan kemanusiaan. Aku melihat sila keduamu dikubur di trotoar kota bersama pengemis tua yang diusir dari pandangan. Aku melihat sila ketigamu dipotong-potong kebencian dan dijual murah di pasar politik identitas. Aku melihat sila keempatmu tersedak uang di ruang-ruang sidang yang lebih mendengar modal daripada tangis rakyat. Dan sila kelimamu tinggal fosil yang dipamerkan setiap pidato kenegaraan. Keadilan tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti pisau yang hanya berani menyembelih yang lemah. Di gang-gang sempit, ibu-ibu masih merebus sabar untuk makan malam anaknya. Di sawah petani menengada menggetarkan bibirnya dengan doa-doa yang mulai letih. Di ruang kelas yang kotor,
masa depan mengeja nasibnya sendiri. Dan matahari setiap pagi terbit dengan wajah lelah, menyaksikan gedung-gedung menjulang, sementara nurani runtuh perlahan. Tetapi dengarlah, bangsa besar tidak pernah lahir dari kenyamanan. Kebangkitan selalu tumbuh dari luka yang menolak menjadi kuburan. Maka hari ini aku tidak ingin sekadar mengenang, aku ingin membangunkan. Bangkitlah Indonesia, bangkit dari kebiasaan mengutuk negeri tanpa pernah menyalakan cahaya. Bangkit dari ketakutan untuk berkata benar di hadapan kebohongan yang dipoles menjadi kebenaran. Bangkit dari tidur panjang yang membuat kita nyaman menjadi penonton atas penderitaan bangsa sendiri. Sebab negeri ini tidak sedang kekurangan agama. Negeri ini tidak sedang kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak sedang kekurangan aturan. Yang hilang dari negeri ini adalah manusia yang tidak menjual jiwanya, manusia yang tetap berdiri ketika yang lain memilih berlutut. Pancasila, buktikan kesaktianmu, tunjukkan sila-silamu, sebagaimana kau lahir dari rahim perjuangan bangsa. Tetapi bangkitlah, bukan di baliho, bukan di buku paket, bukan di podium, bukan di mulut pejabat yang gemar menyebut rakyat sambil mencuri hak rakyat. Bangkitlah di dada anak muda yang berani melawan kebusukan. Bangkitlah di tangan mahasiswa yang tak menjual idealisme. Bangkitlah di langkah buruh, di keringat petani, di doa ibu, di perahu nelayan, di ruang kelas guru, dan di puisi para penyair yang menolak Indonesia mati perlahan. Karena sesungguhnya kesaktianmu bukan pada lambang Garuda, bukan pada teks yang dihafalkan, bukan pada seremoni. Kesaktianmu hidup saat manusia Indonesia masih memiliki malu untuk mengkhianati bangsanya. Dan bila suatu hari kau benar-benar roboh Pancasila, engkau tidak mati karena musuh dari luar. Engkau mati ketika bangsa ini lebih mencintai keuntungan daripada kebenaran, lebih memeluk kuasa daripada sesama, lebih bangga menjadi asing daripada menjadi Indonesia. Maka sebelum terlambat, mari bangkit, mari menyalakan kembali api yang dulu diwariskan oleh darah, air mata, dan pengorbanan. Mari kibarkan bendera merah putih, bukan hanya di tiang rumah, tetapi di dalam dada. Sebab Indonesia belum selesai. Dan kita
tidak dilahirkan untuk menjadi saksi keruntuhannya. Mari kobarkan api Pancasila dalam dada kita. Terima kasih.